Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Rita Meliana dengan NPM 204230071. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang pengembangan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka atau yang disebut KURMA. Jadi teman-teman, dalam perkembangan kurikulum 2013 sendiri ada dasar pertimbangannya ya teman-teman, yaitu ada 4 landasan. Yang pertama ada landasan filosofis, landasan yuridis, landasan sosiologis, dan landasan konseptual. Yang pertama, landasan filosofis. Jadi, landasan filosofis pada kurikulum 2013 sendiri yaitu berbasis Pancasila dan nilai-nilai luhur bangsa untuk membangun manusia Indonesia yang berkualitas, serta pendidikan berakar pada kebudayaan bangsa, kehidupan masa kini, dan membangun dasar kehidupan masa depan. Dan yang kedua, ada landasan yuridis. Jadi teman-teman, landasan yuridis pada kurikulum 2013 sendiri mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang 1945, dan mengatur pemerintahan terkait standar nasional pendidikan. Dan yang ketiga adalah landasan sosiologis. Jadi, landasan sosiologis menjawab kebutuhan masyarakat yang dinamis, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan seni, serta mempersiapkan peserta didik untuk berkontribusi dalam masyarakat berbasis pengetahuan. Dan yang keempat adalah landasan konseptual. Jadi, landasan konseptual dari kurikulum 2013 sendiri yaitu berbasis kompetensi dengan fokus pada sikap pengetahuan dan keterampilan, serta menggunakan teori pendidikan berlandaskan standar untuk memenuhi kualitas minimal pendidikan nasional. Kemudian teman-teman, ada landasan pertimbangan dari kurikulum Merdeka. Jadi ada 3 landasannya, yaitu landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan psikologis. Dan yang pertama, landasan filosofis yaitu membangun manusia Indonesia yang adaptif terhadap perubahan zaman dengan penguatan profil pelajar Pancasila, serta memberikan fleksibilitas bagi sekolah untuk menyesuaikan kurikulum dengan konteks lokal. Yang kedua, ada landasan sosiologis. Jadi teman-teman, landasan sosiologis dari kurikulum Merdeka yaitu menjawab tantangan globalisasi dan kebutuhan masyarakat modern, serta mengintegrasikan nilai-nilai lokal dalam pelajaran agar relevan dengan kehidupan siswa. Dan yang terakhir adalah landasan psikologis. Jadi landasan psikologis dari kurikulum Merdeka adalah mengedepankan pendekatan personal untuk mengembangkan potensi individu semakin minat dan kemampuan siswa, serta mendorong pengembangan pembelajaran berbasis pengalaman langsung yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi teman-teman, pertimbangan singkat dari kurikulum 2013 ini yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal juga nih teman-teman. Jadi faktor internal dari kurikulum 2013 yaitu mencakup pemenuhan standar pendidikan dan peningkatan kualitas pengajaran. Selain itu, adanya pertumbuhan penduduk usia produktif yang memerlukan pendidikan berkualitas menjadi faktor penting. Kemudian, faktor eksternalnya dari kurikulum 2013 yaitu perubahan sosial dan teknologi yang cepat, teman-teman. Jadi, mengharuskan kurikulum untuk adaptif dan responsif terhadap perkembangan masyarakat. Yang selanjutnya, dari kurikulum Merdeka. Pertimbangan dari kurikulum Merdeka ini yang pertama fleksibilitas, yang dimana menyediakan ruang bagi guru dan siswa untuk berinovasi dalam proses pembelajaran, menjadikan pendidikan lebih personal dan sesuai dengan karakteristik siswa. Yang kemudian ada penguatan karakter. Jadi, dalam kurikulum Merdeka ini fokus pada pengembangan karakter dan keterampilan hidup, serta integrasi nilai-nilai Pancasila dalam pembelajaran menjadikan pendidikan lebih holistik. Jadi teman-teman, yang selanjutnya ada rasionalitas dan pertimbangan dalam pengembangan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Jadi rasionalitas dan pertimbangannya itu yaitu di mana di Indonesia ini berakal dari kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pendidikan sesuai dengan tantangan zaman. Jadi dalam kurikulum 2013, pengembangan kurikulum 2013 dilandasi dengan kebutuhan untuk memenuhi 8 standar nasional pendidikan, termasuk standar isi, proses, dan kompetensi lulusan, yang dimana ini bertujuan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten dan siap menghadapi tantangan global.
yang selanjutnya dari kurikulum merdeka. Jadi dari kurikulum merdeka ini dikembangkan, yaitu untuk memberikan fleksibilitas dalam pembelajaran, yang dimana memungkinkan siswa untuk memahami materi sesuai minat dan kebutuhan mereka, yang dimana ini bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang lebih relevan dan konseptual. Jadi teman-teman, ada sistem perubahan dari kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Jadi, sebelumnya kurikulum 2013 memberikan perubahan kecil dari penerapan KTSP untuk peserta didik, dan kurikulum 2013 juga menguatkan pendidikan karakter dan moral serta fokusnya sebuah pembelajaran oleh peserta didik. Sedangkan dari kurikulum merdeka sendiri, yang dimana kurikulum merdeka mencerminkan pembelajaran yang lebih memihak kepada peserta didik. Kurikulum merdeka juga menjadi wadah pembelajaran yang lebih interaktif dan sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Jadi teman-teman, ini ada tabel kecil tentang perbedaan kurikulum 2013 ke kurikulum merdeka. Jadi, fokus pembelajaran di kurikulum 2013 yaitu di mana pembelajaran yang berbasis proyek, sedangkan pada kurikulum merdeka yaitu dengan pendekatan tematik. Kemudian, prinsip pembelajaran dari kurikulum merdeka sendiri yaitu dengan menggunakan kemandirian, keberagaman, dan karakter. Sedangkan pada kurikulum merdeka lebih berfokus pada pembentukan karakter dan moral. Kemudian, dari standar kurikulum, pada kurikulum 2013 yaitu lebih fleksibel dan KTSP ini lebih terbuka. Sedangkan pada kurikulum merdeka yang dimana hanya bermuatan tematik dan muatan lokal. Baik teman-teman, demikian penjelasan singkat dari saya tentang pengembangan kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata atau penggunaan kata yang kurang dapat dimengerti. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.